Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan akal yang sehat, diberikan hati yang bersih, diberikan jiwa yang tenang. Itu semua tidak lain karena kita banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal di dalam dunia ilmu, khususnya ilmu agama, itu ada istilah Islam, iman, ihsan. Kalau kita urut dengan Jakatorik 165, itu sebenarnya ada kaitannya. Kenapa ada istilah Jakatorik 165? Nah, 165 ini ternyata satu itu simbol rukun ihsan. 6 itu simbol rukun iman. 5 itu simbol rukun Islam. Makanya di situ 165. Kemudian kalau kita hitung semuanya 165 ditambahkan semua itu jadi 12. 12 itu ada di kalimat la ilaha illallah. Nah, pada kesempatan ini Jakatorik akan menggali tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian kita akan menggali apa rukun iman. Apa itu rukun iman? Kemudian ada rukun ihsan. Sebagaimana pengalaman Jakatorik pernah di akademik, dulu ada istilah bahwa Islam itu dijawantahkan dalam bidang keilmuannya disebut ilmu fikih. Dan ilmu fikih juga ada nama usul fikih. Kemudian iman itu dijawantahkan yang disebut ilmu tauhid, atau yang kerennya itu disebut ilmu teologi Islam. Kemudian ihsan dijawantahkan dalam sebuah kedisiplinan ilmu disebut tasawuf, ilmu tasawuf. Nah, pada kesempatan ini Jakatorik 165 berada di kediaman Kiai Bahrudin. Beliau adalah pimpinan pesantren Darul Hikam. Kita akan menggali makna Islam, makna iman, makna ihsan, dan dijawantahkan dalam bidang ilmu tadi seperti fikih, tauhid, tasawuf. Untuk lebih dalamnya lagi, Jakatorik 165 akan mewawancarai dan kita akan belajar untuk menggali ilmu, mengkaji, nama ini mengkaji. Ini beliau ini ahli dalam bidang kitab klasik atau kitab kuning, dan referensinya asli, bukan terjemahan. Beliau ini alumni Arba'in angkatan pertama dan termasuk mumtaz, dan mudah-mudahan beliau termasuk yang dikatakan almarhum Al-Maghfurah Kiai Syafi'i Azami ulama unggulan. Dan Jakatorik pun bersama beliau dulu di Arba'in, dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang Islam, iman, ihsan, dan penjawantahannya. Kiai, alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih Kiai. Alhamdulillah Jakatorik sekarang sudah ada di samping beliau. Untuk lebih dalamnya lagi, ya, wahai jamaah Jakatorik dimanapun berada, jangan lupa subscribe dan komen. Ingat, Jakatorik bukan hanya satu monoton saja, tapi sekarang multi. Kita akan masuk ke orang-orang yang memiliki sumber Islam yang otentik dan valid dan sahih. Oke, kita akan dengarkan
Kiai Bahrudin penjelasan tentang Islam, iman, ihsan. Padahal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Falaqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, falaula nafara min kulli firqah ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din, ila akhiril ayah. Pada seluruh jamaah Jakatorik 165, bahwa ada satu kenyataan yang kita bisa tidak pungkiri, di mana bisa jadi sebagian masyarakat ada yang memahami bahwa yang namanya Islam itu hanya terbatas kepada rukun-rukun Islam, artinya pekerjaan-pekerjaan lahiriah, katakanlah sholat, puasa gitu. Di sisi lain ada juga orang yang memahami, oh Islam tidak hanya sekedar itu, tapi Islam juga harus dilengkapi oleh ilmu tauhid, yaitu bicara tentang rukun iman, akidah, teologi, dan seterusnya. Cuman jarang sekali orang yang memahami bahwa ternyata tasawuf atau ilmu akhlak juga termasuk dalam ajaran Islam. Sehingga bisa jadi karena kurang pemahaman tersebut, sebagian masyarakat begitu diajarkan tasawuf, akhlak, cara memperbaiki diri dan seterusnya, mereka langsung alergi, langsung kabur, nggak mau gitu. Karena memang kurangnya pemahaman. Lalu sesungguhnya pemirsa Jakatorik 165 dimanapun yang berada, lalu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah sekarang langsung saja, ketika kita bicara tentang iman, Islam, dan ihsan, kita nggak bakalan lepas dari yang disebut hadis Jibril, di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Lalu singkat cerita saja, kemudian malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah SAW. Fasnada rukbatahi ila rukbatai. Lalu dengkul malaikat Jibril, yang memang ketika itu malaikat Jibril telah merubah dirinya menjadi seorang laki-laki ganteng, cakep lah katakan itu ya, seperti Dihya Al-Kalabi. Kemudian dengkulnya disandarkan atau ditempelkan kepada dengkul Rasulullah SAW. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, ya Muhammad, mal Islam, apa itu Islam? Kontan saja Rasulullah menjawab, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah. Islam kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bla 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 bla, sampai rukun Islam yang 5. Kemudian sesudah dijawab oleh Rasulullah seperti itu malaikat Jibril, yang memang ketika itu para sahabat belum tahu bahwa itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung memberikan satu pernyataan, sodakta, benar kamu wahai Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Sekarang saya tanya, mal iman, apa itu iman? Ya Muhammad, mal iman. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menjawab, al iman antu minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi ila akhiril hadis. Artinya iman adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, sampai rukun iman yang 6. Sesudah dijawab, lagi-lagi malaikat Jibril bilang, sodakta, benar jawaban kamu wahai Muhammad. Kemudian terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan terakhir, selanjutnya adalah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Dia bilang, ya Muhammad, wa mal ihsan? Muhammad, apa itu ihsan? Lalu Nabi kita menjawab, ihsan anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Artinya ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu mampu melihat Allah. Ka'annaka tara. Tetapi jika kamu belum mampu melihat Allah, kamu belum sanggup kepada tahapan melihat Allah, kebesaran Allah dengan mata hati, belum sanggup sampai kepada maqam musyahadah, yakinilah fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Artinya begini, saya tidak menghatamkan hadis ini karena inti pembicaraan kita adalah iman, Islam, dan ihsan. Enggak, maksud saya bahwa yang namanya 3 komponen tadi, iman, Islam, dan ihsan, adalah ajaran agama Islam secara utuh. Sehingga siapa orang ingin menjadi manusia yang utuh, menjadi insan kamil, dia mau nggak mau harus ngamalin yang 3 tadi itu, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kalau ada di antara kita cuma mengamalkan iman saja dan mengamalkan Islam saja, tetapi ihsannya tidak diamalkan, sesungguhnya keagamaannya menjadi kurang, artinya kurang sempurna. Kenapa? Karena jelas dari hadis tadi,
para ulama menyimpulkan yang sering kita baca dulu, bahkan kita belajar pada ibtidaiyah kan ya, diajarkan di sana arkanuddin salasa, rukun-rukun agama 3. Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Nah sekarang rukun agama, artinya agama Islam secara utuh harus ada 3 komponen. Pertama iman, Islam, dan ihsan. Kalau 3-3-nya ada pada diri seorang, maka agamanya sempurna. Kalau hanya 1, 2 yang pasti tidak ada 3-3-nya, maka belum sempurna. Nah itu kita bicara tentang arkanuddin, rukun agama. Sesudah kita bicara tentang arkanuddin, kita akan coba jabarkan sedikit saja saja. Apa itu rukun agama yang pertama, yaitu iman. Iman itu secara bahasa at-tasdiq. Makanya dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid, wa fussiral imanu bitasdiqi. Iman itu diartikan tasdik, yaitu membenarkan. Sehingga ulama mengatakan iman adalah membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, yang secara praktis iman itu dijabarkan dalam rukun iman yang 6. Kira-kira masih ingat pemirsa rukun iman yang 6? Yaitu pertama percaya kepada Allah, kedua kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kemudian kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada qada dan qadar. Artinya pada tiap diri manusia, dia pada orang mukmin harus yakin dengan rukun iman yang tadi itu. Kalau dia sudah tanamkan akidah keyakinan rukun iman yang 6 tadi, maka sudah sempurna satu rukun agama gitu. Dan itu memang harus ada, harus ditanamkan. Apalagi yang namanya keimanan dibutuhkan setiap detik, setiap napas dalam kehidupan kita selama 24 jam. Nah, kemudian kita bicara tentang rukun Islam. Secara bahasa Islam artinya memasrahkan diri kepada Allah secara lahiriah. Maka dikatakan juga wal Islam masyruhan nabil amal, dan jabarkanlah Islam itu dengan amal. Makanya terus terang penjabaran rukun Islam ini ya mau nggak mau dijabarkan dalam kitab fikih gitu. Yaitu di mana kita kenal rukun Islam. Pertama, antasyhadu alla ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, wa tuqimas shalah, kamu dirikan salat, wa tu'tiya zakah, kamu berikan zakat, wa tasuma Ramadan, kamu puasa Ramadan, dan yang terakhir wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu pergi haji ke Baitullah dengan catatan kalau mampu. Nah, seseorang kalau dia sudah melaksanakan rukun Islam yang 5 ini, maka otomatis sudah sempurna rukun Islamnya. Artinya dia sudah ada rukun imannya, sudah ada rukun Islamnya. Nah, kalau cuma 2 ini masih kurang, ada 1 lagi. Kenapa ada 1 lagi? Ya karena hadis tadi kan komponennya 3 gitu. Mau nggak mau harus 1 lagi biar lengkap. 1 lagi yang disebut dengan al-ihsan, yaitu di mana pada diri orang mukmin, orang Islam, agar lengkap rukun agama tadi harus ada ihsan pada diri dia. Apa itu ihsan? Kalau secara bahasa ihsan ya kita paham lah, yaitu berbuat baik. Adapun secara istilah, al-ihsan itu ditafsirkan oleh Rasulullah dan hadis tadi, anta abudallah ka'annaka tarah, ente menyembah Allah seolah-olah ente melihat Allah gitu. Wa illam takun tara, kalau ente enggak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat kita, Allah melihat kamu. Nah, alhamdulillah tadi kita jelas dengar dari Kiai Wahyu bahwa Jakarta Rik 165 ternyata penjabaran dari tadi itu iman, Islam, di mana satunya adalah rukun yang disebut al-ihsan. Ini secara global. Kalau boleh kita perinci, ada ulama yang bilang, ada juga memperinci, ini juga 165 benar, good, pokoknya mumtaz lah gitu ya, karena penjabaran dari iman, Islam, dan seterusnya. Cuman secara global yang 1 tadi. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama dalam kitab kuning mengatakan bahwa ternyata rukun ihsan itu dibagi 2. Yang pertama namanya maqam musyahadah, yang kedua maqam muraqabah. Apa itu maqam musyahadah? Maqam musyahadah di mana adalah seseorang dia telah mampu menyaksikan kebesaran Allah, dia telah mampu melihat keindahan Allah dengan mata batinnya, artinya telah kasyaf gitu. Dengan basirahnya, dengan dengan sirnya dan seterusnya, hati sanubarinya. Dia telah mampu melihat Allah. Nah, ini namanya maqam musyahadah.
Dan itu adalah rukun ihsan yang pertama, yaitu musyahadah. Ketika seseorang belum sampai maqam musyahadah, paling tidak dia pada tahapan yang lebih rendah, yaitu maqam muraqabah. Apa itu maqam muraqabah? Muraqabah adalah di mana seseorang dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dimanapun dia berada dia merasa dilihat Allah, dimanapun dia berada dia merasa dipantau, didengar, dan diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maqam muraqabah. Oleh karena itu jelas pada kata Rasulullah SAW ketika bicara ihsan, anta budallah ka'annaka tarah, itu menunjukkan isyarat kepada maqam musyahadah. Kemudian pada jumlah yang sesudahnya, fa illam takun tara, jika ente enggak mampu melihat Allah dengan mata hati, fa innahu yarak, yakinilah dia melihat kamu. Ini maqam muraqabah. Nah, siapa orang yang telah melengkapi dirinya dengan ihsan dan rukunnya tadi itu musyahadah dan muraqabah, maka telah sempurna rukun ihsannya. Sementara banyak sekali yang tidak memahami bahwa ihsan juga adalah ajaran agama. Bahkan hadisnya tadi jelas. Dan juga di sisi lain banyak ulama yang mengatakan bahwa praktek ihsan itu ada dalam tasawuf, ada dalam ilmu akhlak. Ya, artinya makanya ada yang bilang inna tasawufa huwal akhlak. Sesungguhnya tasawuf adalah akhlak, akhlak adalah tasawuf. Sehingga kalau tiga-tiganya ada pada diri seorang, imannya sudah ada lengkap, rukun Islamnya sudah ada, kemudian ihsannya ada, maka insya Allah dia telah menjadi yang namanya al-insanul kamil, insanan kamilan, manusia yang sempurna. Karena apa? Karena rukun agama tadi, yang tiga tadi itu iman, Islam, ihsan, sudah ada pada diri kita. Oleh karena itu pemirsa sekalian, himbauan dari saya, marilah di samping kita belajar akidah yang merupakan pelajaran tentang rukun iman, di samping kita belajar fikih yang menjabarkan rukun Islam, kita belajar juga yang namanya ihsan, tasawuf atau akhlak, karena itu juga merupakan rukun agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya kembalikan kepada Bapak Kiai Wahyu, dipersilakan. Kiai, kan kita tahu dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu syariat kasafinah wat tariqah kal bahri wal haqiqatun durun gola. Nah, ada nggak kaitannya ya Islam, iman, ihsan itu syariat, tarekat, hakikat, maribat? Pemirsa sekalian, kaitan antara iman, Islam, dan ihsan secara umum adalah iman ini untuk memperbaiki akidah. Sementara Islam, nah, dalam mengamalkan Islam, aturan-aturan agama, perintah Allah dan seterusnya, itu seseorang nggak akan punya kekuatan kalau imannya kurang mantap gitu. Sehingga jelas apa yang dibilang oleh Ustaz Wahyu tadi, bahwa ketika lagi-lagi seseorang ingin memperoleh satu hal yang sempurna dalam agama, mau nggak mau dia harus menjalani yang tiga tadi itu. Syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri tsumma haqiqatun durrun ghala. Artinya pertama dia harus menjalankan syariat, di mana syariat dalam ini adalah ya tentu dia harus beriman dulu kepada Allah. Dia harus iman pada Allah, dia mengenal Allah. Bahkan dikatakan pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dikatakan bagaimana mungkin kita ingin beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya kalau kita nggak kenal Allah? Makanya kenal Allah dulu. Salah satu mengenal Allah dengan belajar tadi itu ilmu akidah. Artinya apa? Pertama kita harus jalani syariat, gitu ya. Syariat di sini diibaratkan seperti safinah, seperti perahu atau kapal lah zaman sekarang, dia kapal laut. Nah, sesudah kita menjalani kapal tadi ke tengah laut, itu artinya kita menjalani syariat. Lalu kemudian kita akan menyelam ke dalam lautan. Nah, ketika kita menyelam lautan, katakanlah ke dalam dasar lautan samudra, kita menggunakan baju renang, kita menggunakan alat pernapasan, itu diibaratkan seperti kita lagi menjalankan thariqat gitu. Terus kita intens dan eksis menjalankan komit menjalankan thariqat.
terus, kita menyelam terus, kita cari terus yang ada dalam lautan, karena tujuan inti kita adalah mencari permata yang ada dalam lautan tadi. Nah, begitu kita memperoleh permata tersebut, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan yang namanya hakikat. Lalu apa perbedaan syariat, thariqat, dan hakikat? Perbedaannya sarumu gini saja. Kalau syariat itu berisi aturan-aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah yang harus dijauhi. Perintah ya dikerjakan, larangan ya dijauhi. Dan itu saya katakan tadi, kita butuh keyakinan untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu syariat tuh. Nah, seseorang yang sesudah dia menjalankan syariat, kalau dia ingin meningkat, dia harus menjalankan thariqat. Thariqat diartikan di sana juga dalam kitab Kifayatul Atqiya. Fa thariqatun akhdhun bi akhwata qalwara. Thariqat adalah kita mengambil hal-hal yang sifatnya sangat hati-hati, di mana seseorang dia sudah berusaha bersikap wara. Dia bersikap wara, ya. Dia sudah apik, dia sudah selalu berusaha menjaga dirinya dari yang subhat, apalagi yang haram. Nah, itu artinya wara tuh. Bahkan termasuk kesempurnaan thariqat adalah di mana ketika seseorang dia selalu berusaha mendidik nafsunya dengan hal-hal yang berat gitu, dengan puasa, dengan riyadhah, dengan zikir. Nah, ketika dia sudah melakukan tadi itu, pertama dia melakukan yang al-ahwat, yang sifatnya hati-hati. Kemudian yang kedua, dia mendidik jiwanya dengan hal-hal yang berat-berat tadi itu, ya riyadhah, nafas, melatih hawa nafsu, zikir, puasa, segala macam. Dia berarti sudah menjalankan thariqat itu. Nah, kalau dia eksis terus istiqomah menjalankan thariqat, insya Allah suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam hakikat. Apa itu hakikat? Yaitu dikatakan hakikat itu an-nazar bi bawatinil umur, yaitu di mana seseorang telah melihat segala sesuatu bukan lagi dari segi kulitnya, tapi dia langsung ke dalamnya. Dia sudah memahami bahwa segala sesuatu adalah Allah. Yang menyangkan Allah bukan nasi, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter buat obat, bukan obat. Yang menghidupkan adalah Allah, bukan majikan, bukan uang, dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah sampai kepada pemahaman tadi dan dia sudah bisa merasakan secara az-zauq al-batini gitu, berarti dia sudah sampai makom hakikat. Oleh karena itu urutan ini mutlak harus dikerjakan, harus berurut gitu. Artinya nggak mungkin seseorang sampai ke thariqat sebelum dia ngejalanin syariat. Bagaimana mungkin dia mampu menjalankan yang berat-berat kalau latihan yang kecil-kecil tadi itu artinya yang normal dia nggak bisa. Nah, begitu juga seseorang nggak mungkin bisa masuk sampai ke dalam hakikat kalau dia belum menjalankan thariqat. Sehingga urutannya adalah dia harus menjalankan syariat, kemudian thariqat, kalau diistiqomah nanti akan masuk ke dalam hakikat. Dalam kesempatan yang lain, banyak juga ulama yang umpamakan hubungan antara syariat, thariqat, dan hakikat seperti buah kelapa gitu. Di mana seseorang yang ingin mendapat santan dari kelapa, kita bicara kelapa tua ya, bukan kelapa muda. Kalau istilah janda tua. Jangan janda muda, jangan itu. Bisa mata pusing. Ketika kita ingin mengambil intisari santan yang ada di daging kelapa, otomatis kita harus melalui tahapan-tahapan tadi, dan itu harus kita jalanin. Pertama, katakanlah kita pecahkan dulu batoknya tuh, batok kelapa. Nah, sudah kita batok kelapa, baru kita ketemu daging kelapa. Nah, sesudah kita ketemu daging kelapa tadi kita parut, kemudian kita peras. Nah, baru akan muncul santannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan agama Islam. Ketika seseorang ingin mencapai hakikat, dia harus menjalani yang namanya syariat, kemudian thariqat, lalu sampailah kepada hakikat. Itu yang bisa saya pahami. Tambahan itu yang ma'rifat itu Imam Ghazali kan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat gimana maksud? Ya, ketika sudah sampai ke makom hakikat, ya otomatis seseorang akan terarah kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah tentunya dalam arti di mana seseorang mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, sifat Allah seperti ini, melalui asma Allah, nama-nama Allah, melalui ya keindahan Allah, melalui siksa Allah, pokoknya mengenal Allah. Tapi bukan dalam arti mengenal Allah secara hakikat Allah. Kenapa? Karena konsep umum mengatakan la ya'rifu haqiqatallah illallah, la ya'rifullaha illallahu.
tidak akan ada yang mampu memahami tentang hakikat Allah kecuali Allah itu sendiri. Tuh. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon lebih kurang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Tadi ngaji tuh, ngaji mengkaji. Jadi bukan hanya zikir-zikir aja, harus tahu ilmunya. Jadi bahwa tadi syariat, torekot, hakikat itu harus tahu ilmunya, bukan hanya zikir, tapi harus tahu ilmunya. Nah, bahkan tadi Kiai Bahrudin menjelaskan luar biasa itu, sistematik, ya. Jadi torekoh, ya ilmu-ilmu tadi boleh dipublikasikan, boleh disiarkan. Ya sekarang ada hikam, ada Kepetul Atkia, ya kayak ada Tanwirul Qulub. Itu ulama-ulama terdahulu dibukukan supaya apa? Generasi yang sekarang nih di zaman masa kini jadi tahu. Itu pun yang ngerti kitab kuning. Bahkan yang nggak ngerti kitab kuning sekarang banyak terjemahnya. Ini luar biasa nih ngaji sama Kiai Bahrudin. Jadi orang-orang yang belajar torekoh harus tonton nih Jakatorik 165 bersama Kiai Bahrudin. Nah, beliau ini pimpinan pesantren Darul Hikam. Darul Hikam. Ini di sini diperdalami tentang syarah hikam ya. Oke. Iya. Nah sekarang Jakatorik akan wawancari beliau nih yang selanjutnya masalah profil pesantren. Mungkin ada semua nih jamaah Jakatorik dimanapun berada di Indonesia, di luar negeri. Mungkin ada yang mau masukin anaknya ke sini ya, tentang profil pesantren Darul Hikam. Nah sekarang pendirinya masih muda beliau. Ada umur 50 Ki? Belum ya? Ada. 50. Ada, masih muda. Ilmunya hebat. Ibarat kata mah ditonjok perut keluar ilmu semua. Nah itulah. Nah, mari kita dengarkan tentang profil pesantren yang didirikan oleh beliau. Kenapa dinamakan Darul Hikam? Oke, Pado. Pada pemirsa Jakatorik 165 dan pemirsa yang lainnya, alhamdulillah pondok pesantren kita ini kita kasih nama Darul Hikam. Ya tadi seperti saya bilang, diharapkan bahwa pondok pesantren ini menelurkan dan melahirkan manusia-manusia yang mempunyai hikmah kebijaksanaan dalam arti secara umum. Lalu mengenai profil pondok pesantren, tadi seperti saya bilang, alhamdulillah secara resmi pondok pesantren kita ini artinya keluar akta notarisnya tahun 2007. Memang pada ketika itu santrinya masih berupa santri mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di UIN. Artinya kalau mereka siang kuliah di UIN, malam kemarin dah kayak kalong gitu ya. Tetapi mereka mondok di sini. Dan ketika itu juga kita bikin aturan-aturan pondok seperti wajib sholat berjamaah, wajib ikut pengajian. Nah, terhadap santri-santri mahasiswa dan mahasiswi ini memang kita buka pengajian kitab-kitab kuning. Bil khusus tadi seperti saya bilang, khusus habis subuh ya. Bahkan kita kaji kitab Ihya Ulumuddin, kita kaji hikam karena memang kita ingin intens dalam kitab hikam itu. Artinya tasawuf. Lalu kemudian sekitar 4 tahun yang lalu kita buka santri-santri yang marhala sanawiyah aliyah. Dan alhamdulillah sekarang di samping santri mahasiswa tadi, yang mahasiswa memang kita belajar atau ngaji habis sisa habis subuh gitu. Insya Allah karena sekarang kuliah kan belum jelas, ya nanti begitu kuliah sudah jelas, mahasiswa akan kemari lagi dan kita akan mulai lagi. Tetapi walaupun begitu, tetap pada santri-santri yang malhara sanawiyah aliyah tadi ya, sanawiyah aliyah yang alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai kelas 5 lah gitu ya. Kalau kita pakai sistem 6 tahun. Itu kita mencoba memadukan antara sistem modern dan sistem salaf. Di mana sistem modern kita mendisiplinkan anak dalam programnya. Jadi program udah jelas ya. Kita disiplin mereka dalam kebersihan, dalam sholat 5 waktu. Bahkan kita terus akan mencoba dalam disiplin bahasa. Di mana mereka pokoknya segala nizam insya Allah kita berlakukan tujuannya untuk mendidik disiplin. Tetapi kita tidak meninggalkan, khususnya pada marhalah sanawi aliyah, kita tidak meninggalkan kitab-kitab kuning. Tetap kita aja habis asar.
yaitu dari asar, katakanlah dari jam 4:30 sampai 4:30 kita kaji kitab-kitab kuning. Ya untuk tahap dasar biasalah Safina, Fathul Qorib, kemudian Tijan. Dan insya Allah kita juga punya wacana ketika nanti sudah ada kelas 5, kelas 6 dan seterusnya, kita akan wacanakan, kita akan baca kitab-kitab tadi tuh, termasuk kitab Mantik, Jauhar Maknun, kitab Hikam. Nanti insya Allah kita Balaghah, kita ajarkan kepada mereka, dan itu kita luangkan waktunya, artinya kita float waktunya habis asar. Ilmu nahunya apa? Ilmu nahunya ya biasa untuk tahap dasar kita baca Jurmiyah. Bahkan pada tahun ini juga kita lagi baca sarah dari maksud saya i'rab dari Jurmiyah. I'rab dari Jurmiyah. Itu ya, i'rab dari Jurmiyah yang bukan yang namanya Al-Kharidatul Bahiyah itu. Al-Kharidatul Bahiyah itu bicara tentang i'rab Jurmiyah, dia lebih simpel dan lebih singkat. Sama Kafrawi juga menjelaskan tentang i'rab Jurmiyah, cuman dia penjabaran dan syarahnya lebih panjang gitu, sehingga kitabnya lebih lebar. Insyaallah untuk kesanaan juga kita akan ajarkan anak-anak kitab Alfiyah. Bahkan kita juga berambisi untuk memberikan kepada mereka tentang i'rab Alfiyah yang dikenal dengan Tamrinut Thullab itu. Sehingga mereka paham banget itu ketika belajar Alfiyah, oh ini mana kalimat yang didahulukan, yang diakhirkan, ini jari apa dan seterusnya. Itu dibahas dalam kitab i'rab Alfiyah yang dikenal dengan Tamrinut Thullab. Tentang profil pondok pesantren Darul Hikam mungkin ya saya pikir cukup sekian. Cukup ya, terima kasih banyak. Daerahnya ini apa? Ini daerahnya alamat pondok pesantren Darul Hikam, yaitu Jalan Menjangan Raya nomor 27 RT 04 RW 01 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Danau ya? Ya dekat danau Setu, namanya Setu Bungur. Pokoknya bertetanggaan tuh dengan danau tuh ya. Kali pengen mancing juga sekalian nyantri dan seterusnya. Ya mungkin terima kasih Ustadz Wahyu ya atas waktu yang diberikan. Pada KP Wahyu saya kembalikan. Alhamdulillah jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada di Indonesia maupun di luar negeri. Itulah tadi tentang pengkajian tentang Islam, iman, ihsan sampai tasawuf tadi. Nah, beliau ini juga pimpinan pesantren Darul Hikam. Sekali lagi siapapun yang mau mondok nih atau yang mau ngaji Ihya Ulumuddin atau ngaji Sarah Hikam ya, datang ke sini ya. Ini termasuk guru juga, guru dan kawan di Arba'in, Masya Allah. Ya kalau Jakarta kan anak bawang dah, tapi beliau Masya Allah luar biasa. Itulah luar biasanya. Mudah-mudahan pembicaraan Jakatorik, wawancara Jakatorik dengan Kiai Bahrudin ini mendapat berkah. Dan kita doakan pondok pesantrennya tambah santrinya. Makin banyak santrinya Kiai. Makin diamanai oleh masyarakat untuk dijadiin ulama-ulama yang ngerti tentang ilmu akhlak. Khususnya akhlak yang tasawuf tadi. Dan ternyata santrinya itu mahasiswa. Ya mahasiswa UIN. Siapa yang nggak kenal UIN orang? Nah makanya santri yang ngaji di sini, yang ngaji Hikam, ya Sarah Hikam, Ihya itu mahasiswa dan mahasiswi luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Kiai Bahrudin. Kita doakan beliau selalu berkah, diluaskan rezekinya, selalu maju terus pondoknya, dan mudah-mudahan santri-santrinya menjadi ulama-ulama semua dan ulama-ulama yang bermanfaat di masyarakat. Terima kasih Kiai atas wawancaranya. Mudah-mudahan Jakatorik selalu dukung selalu, dan Kiai pun dukung Jakatorik ya. Jangan lupa subscribe, tonton. Nih ilmu nih, ilmu bukan hoak ya, bukan katanya. Ini langsung dari sumbernya. Nah, dari sumbernya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
are you? Good. Do you speak English? Enggak, bahasa Inggris kita. Are you American? No. Where are you from? I'm from. Good day, how are you? Saya Manu. Good. How are you? Good. Do you speak English? Bahasa Indonesia kita dulu. Nice to meet you. What do you want to do? Toilet are you?